Halo, nama aku Aisyah. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari rongga mulut. Ada apa saja ya di rongga mulut kita? Bagian yang pertama, terdapat gigi yang berfungsi untuk merobek dan menggiling makanan. Bagian yang kedua, terdapat lidah yang berfungsi untuk membantu makan, berbicara, serta mengecap rasa. Dan yang ketiga, terdapat gusi sebagai tempat perlekatan gigi. Selanjutnya, terdapat bibir sebagai pintu masuk ke rongga mulut. Lalu terdapat uvula yang berperan dalam bicara. Terdapat komisura bibir yang sering disebut sebagai sudut bibir atau sudut mulut. Dan yang terakhir, terdapat palatum yang sering disebut sebagai langit-langit. Jadi, itulah bagian-bagian dari rongga mulut kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi. Halo, perkenalkan nama saya Stefani dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai jenis-jenis gigi yang terdapat pada manusia. Ayo disimak ya. Jadi, pada manusia terdapat 4 jenis gigi. Gigi pertama adalah gigi seri. Gigi kedua adalah gigi taring. Gigi ketiga adalah gigi premolar atau biasanya disebut dengan gigi geraham kecil. Dan yang keempat adalah gigi molar atau biasanya disebut dengan gigi geraham. Gigi kita dibagi menjadi gigi rahang atas dan gigi rahang bawah. Dan untuk lokasi masing-masing jenis gigi tersebut berbeda-beda, dapat kita lihat jelas pada gambar ini. Jenis gigi yang pertama adalah gigi seri. Gigi seri terletak di bagian atas dan di bawah mulut, yang berjumlah 8 buah, berfungsi untuk memotong makanan. Jenis gigi yang kedua adalah gigi taring, di mana gigi taring terletak di antara gigi seri dan gigi premolar. Gigi taring berjumlah 4 dan berfungsi untuk mengoyakkan makanan. Jenis gigi yang ketiga adalah gigi premolar, di mana gigi premolar biasa disebut dengan gigi geraham kecil. Berjumlah 8, terletak di antara gigi taring dan molar, berfungsi untuk pengunyahan, menghaluskan, serta memecahkan makanan. Untuk jenis gigi terakhir adalah gigi molar, biasanya disebut dengan gigi geraham, berjumlah 8 dan dapat mencapai 12 pada orang dewasa. Terletak di paling belakang dan berfungsi sama seperti gigi premolar. Hai teman-teman semua, saya Maudi. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan menjelaskan struktur pada gigi, yaitu apa saja lapisan-lapisan pada gigi, berikut penjelasannya. Struktur pada gigi ada 3 bagian utama. Yang pertama ada crown atau mahkota yang terlihat dari luar. Yang kedua ada neck atau leher gigi yang tertanam oleh gusi. Dan yang ketiga ada root yang tertanam di dalam rahang. Selanjutnya saya akan menjelaskan lapisan-lapisan yang terdapat pada gigi. Lapisan pertama ada enamel, yang kedua dentin, yang ketiga pulpa, yang keempat gusi, yang kelima saluran akar, yang keenam tulang, yang ketujuh sementum, dan yang kedelapan pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya, lapisan-lapisan gigi. Lapisan yang pertama ada enamel. Enamel adalah lapisan terluar yang melapisi mahkota gigi. Enamel juga merupakan bagian yang sangat keras karena tersusun oleh kalsium yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai pelindung. Lapisan kedua adalah dentin. Dentin merupakan struktur terluas pada gigi yang melapisi seluruh tubuh gigi dari mahkota sampai akar. Lapisan ketiga adalah pulpa. Pulpa merupakan jaringan lunak yang berisi pembuluh darah dan saraf. Lapisan yang keempat adalah gingiva atau gusi. Gingiva atau gusi merupakan jaringan lunak yang menutupi dan melindungi akar gigi, tetapi gusi tidak menempel pada gigi. Lapisan yang kelima adalah saluran akar. Saluran akar merupakan saluran pada akar yang berisi pembuluh darah dan saraf. Lapisan yang keenam adalah tulang. Tulang merupakan jaringan keras pada gigi.
Lapisan ketujuh adalah sementum. Sementum merupakan lapisan jaringan ikat yang mengikat akar gigi ke gusi dan juga tulang rahang. Sementum lebih lembut dari enamel dan juga dentin, sehingga cara terbaik untuk melindungi sementum adalah dengan merawat gusi dengan baik, sehingga sementum tidak tertumpuk bakteri. Dan yang terakhir adalah pembuluh darah dan saraf. Pembuluh darah berfungsi memberikan nutrisi pada gigi, dan saraf berfungsi mengidentifikasi zat asing pada gigi. Sekian penjelasan dari saya tentang struktur pada gigi. Semoga teman-teman semua dapat memahami. Terima kasih. Selanjutnya, yuk kita ketahui kapan sih waktu erupsi gigi kita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai erupsi gigi susu atau erupsi gigi sulung. Urutan tumbuh gigi sulung. Yang pertama, gigi seri 1 bawah pada usia 6 hingga 10 bulan. Selanjutnya, urutan kedua yaitu gigi seri 1 atas pada usia 8 hingga 12 bulan. Pada urutan ketiga yaitu terdapat gigi seri 2 atas. Dia erupsi pada usia 9 sampai 13 bulan. Di urutan keempat terdapat gigi seri 2 bawah. Gigi tersebut erupsi pada usia 10 hingga 16 bulan. Selanjutnya di urutan kelima terdapat gigi geraham 1 atas. Gigi tersebut erupsi pada usia 13 hingga 19 bulan. Pada urutan ke-6 terdapat gigi geraham 1 bawah. Gigi tersebut erupsi pada usia 14 hingga 18 bulan. Selanjutnya, di urutan ke-7 terdapat erupsi dari gigi taring atas. Dia erupsi di rentang usia 16 hingga 22 bulan. Di urutan ke-8 terdapat gigi taring bawah. Dia erupsi pada usia 17 hingga 23 bulan. Selanjutnya, di urutan ke-9 terdapat gigi geraham 2 bawah. Gigi tersebut erupsi pada usia 23 hingga 31 bulan. Yang terakhir, urutan ke-10 yaitu gigi geraham 2 atas. Gigi tersebut erupsi dalam rentang usia 25 bulan hingga 33 bulan. Nah, itu dia tahapan erupsi dari gigi sulung. Sekarang kita akan mengetahui mengenai tahapan erupsi dari gigi permanen. Yang pertama, ada gigi seri 1 bawah, gigi geraham 1 bawah, dan gigi geraham 1 atas pada usia 6 hingga 7 tahun. Selanjutnya, yang kedua yaitu gigi seri 1 atas dan gigi seri 2 bawah pada usia 7 hingga 8 tahun. Selanjutnya, untuk urutan ketiga yaitu gigi seri 2 atas pada umur 8 hingga 9 tahun. Lalu untuk urutan keempat yaitu gigi taring bawah pada usia 9 hingga 10 tahun. Lalu selanjutnya untuk urutan kelima yaitu terdapat gigi geraham kecil 1 atas pada usia 10 hingga 11 tahun. Lalu terdapat erupsi dari gigi geraham kecil 2 atas dan gigi geraham kecil 1 bawah pada usia 10 hingga 12 tahun. Untuk urutan ke-6 terdapat gigi taring atas dan gigi geraham kecil 2 bawah pada usia 11 hingga 12 tahun dan terdapat gigi geraham 2 bawah pada usia 11 hingga 13 tahun. Urutan ke-7 yaitu gigi geraham 2 atas pada usia 12 hingga 13 tahun dan urutan ke-8 yaitu gigi geraham bungsu atas dan bawah pada usia 17 hingga 21 tahun. Halo, namaku Salsabia Gabriel dari FKG Unpad Angkatan 2017. Apakah kalian tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar? Tonton video ini sampai habis ya! Waktu yang tepat untuk menyikat gigimu adalah pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum kamu tidur. Apa saja sih bahan yang dibutuhkan? Yang kamu butuhkan adalah sikat gigi, pasta gigi, obat kumur, dan dental floss. Lalu, bagaimana ya cara menggosok gigi yang baik dan benar? Pertama, letakkan pasta gigi seukuran kacang polong pada sikat gigi. Lalu, tempatkan sikat gigi dengan sudut 45 derajat dari arah gusi dengan gerakan vertikal. Sikat seluruh permukaan gigi bagian luar samping dengan gerakan memutar. Jangan lupa pastikan mengenai bagian belakang dan area gigi yang sulit dijangkau ya. Selanjutnya, sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan dalam gigi dengan arah vertikal atau gerakan mencungkil.
Jangan lupa sikat lidah dari arah dalam ke arah luar. Terakhir, jangan lupa berkumur sebanyak 1 kali ya. Nah, itu dia salah satu upaya menjaga kesehatan gigimu. Jangan lupa sikat gigimu setiap hari ya. Sampai jumpa kembali. Dah! Halo, kenalin aku Desi Pradita dari Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, angkatan 2017. Kalian udah tahu belum makanan dan minuman apa saja di sekitar kita yang bisa menyebabkan gigi berlubang? Kalau belum dan ingin tahu, simak terus videonya ya. Kebanyakan makanan yang menyebabkan gigi berlubang adalah makanan yang manis. Contohnya yang bisa kita temukan sehari-hari yaitu permen, minuman bersoda, kue, coklat, dan juga es krim. Makanan-makanan tersebut tentunya bisa menyebabkan gigi yang tadinya sehat menjadi rusak ataupun berlubang. Gigi yang berlubang tentunya akan menyebabkan rasa sakit. Untuk itu, agar terhindar dari gigi yang berlubang dan untuk tetap menjaga gigi agar tetap sehat, jangan lupa untuk selalu sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur ya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rati. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi informasi mengenai kebiasaan buruk apa saja yang dapat merusak gigi. Salah satu upaya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah dengan cara menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat merusak gigi. Lalu apa sajakah kebiasaan-kebiasaan buruk itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama adalah mengikat gigi yang salah pada durasi, waktu, dan cara. Jika hal tersebut terus dilakukan, maka kebersihan pada gigi dan mulut tidak akan dilakukan secara optimal, sehingga akan rentan terkena penyakit. Selanjutnya, menelan pasta gigi. Pasta gigi yang mengandung fluor jika ditelan dalam waktu yang berkelanjutan dapat menyebabkan gangguan perkembangan pada gigi, contohnya timbulnya bintik putih pada gigi, dan setelah itu akan mengganggu pencernaan. Kebiasaan menghisap atau menggigit jari, bibir, alat tulis, dan lain sebagainya itu akan mengganggu pertumbuhan pada gigi, sehingga akan mengganggu penampilan pada seseorang, contohnya gigi condong ke depan, gigi berantakan, dan sebagainya. Minum susu sebelum tidur. Pada susu terdapat kandungan gula. Apabila setelah minum susu sebelum tidur tidak dibersihkan kembali, maka keadaan mulut akan menjadi asam, yang nantinya sangat berisiko tinggi terhadap karies atau gigi bolong. Ayo, siapa di sini yang suka minum es, minum sirup, makan donat, makan gulali, makan es krim? Hal tersebut lebih baik dibatasi ya, teman-teman, agar gigi kita tetap sehat. Mengunyah dan meluka benda keras menggunakan gigi. Contohnya mengunyah es batu, membuka botol minuman, atau membuka kuaci, itu akan memberi tekanan berlebih pada gigi, sehingga akan timbulnya krek atau retak pada gigi. Sebaiknya dihindari ya. Selanjutnya adalah menggertakkan gigi ketika tidur. Jika teman-teman memiliki kebiasaan seperti ini, lebih baik segera konsultasikan kepada dokter gigi ya, agar segera ditangani karena kebiasaan ini akan mengakibatkan terkikisnya gigi serta sakit pada sendi rahang. Malas periksa rutin ke dokter gigi. Periksa rutin ke dokter gigi dianjurkan 6 bulan sekali, agar kesehatan gigi kita tetap terjaga dan terkontrol. Selain poin di atas, ada tambahan yakni
merokok, dan sering meminum alkohol. Hal tersebut sebaiknya dihindari ya, karena kandungan yang terdapat pada rokok dan alkohol sangat berbahaya untuk kesehatan gigi dan mulut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga sehat selalu semua. Halo, aku Haidar dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Sekarang, aku mau menjelaskan tentang akibat jika kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, jika kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut, akan menyebabkan gigi berlubang. Makanan yang tersisa pada gigi akan diubah menjadi asam oleh bakteri, yang nantinya akan menghancurkan struktur gigi. Selanjutnya, jika gigi kita berlubang, bisa menimbulkan sakit gigi. Sisa makanan yang tidak dibersihkan juga dapat membusuk dan nantinya akan menyebabkan bau mulut. Sisa makanan yang tidak dibersihkan juga dapat menumpuk dan mengeras, sehingga menyebabkan terbentuknya karang gigi. Karang gigi tersebut dapat menyebabkan gusi kita bengkak dan berdarah. Oleh karena itu, yuk kita jaga kesehatan gigi dan mulut kita dari sekarang. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan informasi mengenai cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Silakan disimak ya. Kira-kira kenapa sih kita harus mencuci tangan dengan baik dan benar? Pada kedua tangan kita terdapat berbagai jenis kuman yang dapat membawa penyakit, sehingga mencuci tangan dengan baik dan benar sangat penting untuk kita lakukan agar kita tidak sakit. Lalu, bagaimanakah cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Gunakan sabun dan air yang mengalir bersih. Kemudian, lakukan 6 gerakan mencuci tangan dengan baik dan benar. Langkah pertama, gosok kedua telapak tangan secara memutar. Kemudian, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Selanjutnya, gosok sela-sela jari tangan secara bergantian. Kemudian, gosok permukaan tangan dengan gerakan mengunci. Lalu, gosok masing-masing ibu jari dengan gerakan memutar. Terakhir, gosok ujung jari pada telapak tangan secara bergantian. Wah, ternyata sangat mudah ya untuk dilakukan. Maka dari itu, marilah biasakan mencuci tangan dengan baik dan benar sebagai salah satu pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa ya. Halo teman-teman, nama saya Tiara Maudi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah? Yuk disimak penjelasannya. Lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda hidup dan mati, serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensinya. Yang pertama, menyapu dan mengepel lantai kelas secara rutin. Membersihkan lantai kelas secara rutin dapat menciptakan lingkungan kelas yang sehat dan bersih. Menyapu kelas dilaksanakan sebelum dan sesudah pelajaran. Suasana kelas yang bersih membuat siswa merasa nyaman untuk belajar. Yang kedua, membersihkan meja dan kursi. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Di setiap kelas sebaiknya disediakan tempat sampah. Sampah dapat menjadi sumber penyakit. Sampah yang berserakan membuat lingkungan menjadi tidak sehat dan dapat menimbulkan pencemaran serta bau yang tidak sedap. Yang keempat, menjaga kebersihan halaman sekolah. Halaman sekolah perlu disapu secara teratur. Halaman sekolah yang bersih tampak rapi dan sehat. Yang kelima, menanam tanaman di sekitar sekolah. Tanaman dapat mengeluarkan oksigen. Udara yang mengandung banyak oksigen baik untuk kesehatan.
Tanaman juga membuat lingkungan tampak lebih indah. Yang keenam, menjaga kebersihan kamar mandi sekolah. Menyikat dan menyapu kamar mandi merupakan salah satu cara menjaga kebersihan. Kamar mandi yang kotor dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi sumber penyakit. Ketujuh, mencuci tangan sebelum makan dan setelah dari kamar mandi. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun berguna untuk mencegah kuman dan bakteri yang tertempel di tangan masuk ke dalam tubuh. Mencuci tangan juga dapat membantu mencegah penularan penyakit. Yuk kita sama-sama menjaga lingkungan sekolah, sebab kebersihan itu adalah kepentingan bersama. Sekian dari saya, sampai bertemu kembali.